Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang barang yang dibeli orang miskin tapi tidak dibeli orang kaya. Barang apa saja sih yang sering kali dibeli orang miskin tapi jarang banget dibeli oleh orang kaya? Orang kaya yang dimaksud di sini adalah orang kaya lama alias old money dan orang kaya baru yang tidak haus akan pengakuan. Mengetahui barang-barang yang dibeli oleh orang miskin tapi tidak dibeli oleh orang kaya itu penting. Pengetahuan ini dapat membantu kita mengenali kebiasaan berbelanja yang merugikan diri kita secara finansial. Dengan memahami barang-barang apa saja yang tidak menguntungkan jika dibeli, kita dapat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Yuk simak 8 barang yang dibeli rata-rata orang miskin tapi tidak dibeli oleh orang kaya. Yang pertama, tiket lotre. Orang miskin seringkali membeli tiket lotre karena harapan untuk meraih keberuntungan besar. Mereka berpikir bahwa dengan membeli tiket lotre, ada kemungkinan mereka bisa memenangkan hadiah besar dan mengubah hidup mereka secara instan. Bagi sebagian orang miskin, lotre menjadi semacam peluang terakhir untuk keluar dari kemiskinan. Mereka mungkin berpikir, ya siapa tahu mungkin kali ini aku beruntung dan bisa merubah nasibku. Namun, membeli tiket lotre sebenarnya bisa membuat kita tetap miskin loh. Peluang untuk memenangkan lotre itu sangat kecil. Sementara, uang yang dipakai untuk membeli tiket lotre bisa jadi seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting dan lebih mendesak. Karena memiliki harapan besar untuk menjadi kaya dengan cara instan, kebiasaan membeli tiket lotre bisa membuat orang miskin semakin sulit keluar dari masalah keuangan mereka. Yang kedua, barang impulsif. Orang miskin seringkali tergoda untuk membeli barang impulsif tanpa rencana. Mereka suka membeli barang-barang secara impulsif untuk mendapatkan kepuasan sesaat atau merasa lebih baik dalam situasi ekonomi yang sulit. Mereka mungkin mengalami tekanan atau stres dari kehidupan sehari-hari dan mencari cara untuk mengatasi perasaan tersebut. Nah, ketika melihat barang-barang yang tampaknya menghibur dan memberikan kepuasan sesaat, seperti barang-barang diskon atau tawaran khusus, mereka cenderung membelinya tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Membeli barang impulsif bisa membuat mereka tetap miskin. Uang yang dihabiskan untuk barang-barang tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti kebutuhan pokok makanan atau biaya sekolah anak. Membeli barang-barang diskon atau membeli apapun tanpa rencana termasuk pembelian impulsif. Dengan terus-menerus membeli barang impulsif, orang miskin bisa saja terperangkap dalam siklus pengeluaran yang tidak terencana sehingga membuat kondisi keuangan semakin terpuruk. Yang ketiga, produk murahan. Hal berikutnya yang seringkali dibeli oleh orang miskin tapi tidak dibeli oleh orang kaya adalah produk murahan. Produk murahan adalah barang-barang yang harganya sangat murah tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, karena memiliki uang yang terbatas, mereka memilih produk murahan karena harganya masih terjangkau. Membeli barang-barang yang lebih ekonomis adalah pilihan agar uang yang dimiliki dapat membeli sebanyak mungkin barang atau kebutuhan. Membeli produk murahan bisa membuat kita tetap miskin. Kualitas yang rendah atau daya tahan yang kurang dapat menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi dalam jangka panjang. Misalnya membeli sepatu murahan yang cepat rusak akan membuat kita harus menggantinya lebih sering daripada membeli sepatu yang kualitasnya lebih baik. Meskipun harga produk murahan terlihat lebih rendah pada awalnya, karena cepat rusak, ya biaya penggantian yang sering akhirnya membuat pengeluaran jadi lebih banyak. Dengan terus-menerus memilih produk murahan, orang miskin mungkin terjebak dalam siklus di mana mereka harus terus mengganti barang-barang yang cepat rusak, sehingga sulit untuk memiliki tabungan atau meningkatkan kondisi keuangan mereka. Yang keempat, barang mewah untuk pencitraan. Hal berikutnya yang dibeli orang miskin tapi tidak dibeli orang yang benar-benar kaya adalah barang mewah untuk menunjukkan atau mempertahankan citra sosial di mata orang lain. Orang miskin sering berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan. Mereka ingin terlihat sukses atau mapan, meskipun sebenarnya kondisi keuangan mereka tidak mendukung. Misalnya membeli tas atau sepatu merek terkenal agar terlihat kaya di mata teman-temannya atau di media sosial. Ini bisa menjadi cara untuk menciptakan kesan bahwa mereka memiliki gaya hidup dan selera yang tinggi.
Padahal kenyataannya uang seret dan hutang banyak. Kalau dalam istilah sekarang, gaya elit, ekonomi sulit. Membeli barang mewah hanya untuk pencitraan dapat membuat kita tetap miskin. Barang mewah yang dibeli biasanya memiliki nilai yang menurun dalam jangka panjang. Sementara itu, uang yang dihabiskan untuk membeli barang-barang mewah itu bisa digunakan untuk membayar tagihan, menabung, atau investasi. Oleh karena itu, walaupun tampak prestisius, kebiasaan membeli barang mewah untuk pencitraan akan membuat orang miskin jadi semakin miskin. Yang kelima, hutang konsumtif. Orang miskin sering terjebak untuk membeli barang dengan hutang konsumtif. Artinya, mereka berhutang untuk membeli barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah untuk hidup mereka. Mereka ingin mendapatkan barang-barang dengan cepat tanpa memikirkan kemampuan keuangan. Misalnya, tergoda oleh penawaran cicilan atau kredit handphone baru yang menawarkan pembayaran bulanan yang lebih terjangkau, tapi sebenarnya membayar lebih banyak secara keseluruhan. Padahal handphone ini tidak digunakan untuk menghasilkan uang dan handphone lama masih berfungsi normal, tapi tetap ingin ganti HP biar terlihat keren. Dorongan untuk memiliki sesuatu tanpa menunggu bisa membuat seseorang untuk mengambil hutang konsumtif sebagai cara cepat memenuhi keinginan mereka. Membeli barang dengan hutang konsumtif bisa membuat kita tetap miskin. Kita akan terbebani dengan cicilan hutang tersebut. Selain itu, jika dihitung-hitung bunga atau biaya tambahan cicilan bisa membuat harga barang malah jadi semakin mahal. Oleh karena itu, kita perlu bijak untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan kita sebelum mengambil hutang konsumtif. Yang keenam, asuransi tidak terpercaya. Orang miskin kadang-kadang membeli asuransi yang tidak kredibel karena ikut-ikutan atau terpengaruh oleh teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Mereka mungkin melihat orang lain di sekitar mereka membeli asuransi tersebut dan merasa tekanan untuk ikut serta walaupun tidak sepenuhnya paham manfaat atau ketentuan terkait asuransi tersebut. Sebagai contoh, Pak Anton dengan penghasilan terbatas mungkin membeli polis asuransi yang tidak kredibel hanya karena melihat tetangganya ikut asuransi tersebut. Pak Anton nggak paham bahwa polis tersebut tidak memberikan perlindungan yang bagus atau mungkin itu adalah penipuan berkedok asuransi. Sikap ikut-ikutan ini dapat membuat orang miskin mengeluarkan uang untuk produk asuransi yang sebenarnya tidak memberikan keamanan finansial yang diharapkan. Tanpa paham dengan jelas jenis asuransi yang dibutuhkan dan memilih perusahaan asuransi yang tidak terpercaya, orang miskin akan kehilangan banyak uang karena tidak memperoleh perlindungan dan berpotensi kena tipu. Yang ketujuh, barang keramat pembawa rezeki. Hal berikutnya yang sering kali dibeli orang miskin yang ingin cepat kaya adalah barang keramat yang dipercaya membawa rezeki dan keberlimpahan. Mereka yakin dan berharap barang tersebut dapat membawa keberuntungan terkait finansial. Barang-barang ini dianggap memiliki energi positif sehingga seringkali menjadi pilihan untuk keluar dari kemiskinan secara instan. Misalnya Pak Tono adalah seorang pekerja harian dengan penghasilan pas-pasan. Karena stres masalah keuangan, ia memutuskan membeli batu keberuntungan yang harganya lumayan mahal dengan sisa uang tabungan yang dimiliki. Ia percaya karena mendengar cerita dari teman yang menjual batu itu bahwa benda tersebut dapat membawa rezeki. Meskipun tanpa dasar ilmiah, keyakinan ini dapat menjadi cara bagi orang miskin untuk mencari harapan dalam situasi keuangan yang sulit. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu gaya hidup nggak sesuai pendapatan. Ini adalah hal terakhir yang kita bahas tentang apa yang dibeli orang miskin tapi tidak dibeli orang yang beneran kaya, yaitu barang atau gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Gaya hidup yang tinggi alias high level menjadi pilihan karena tekanan sosial atau keinginan untuk terlihat seperti orang kaya. Mereka mencoba mengikuti tren dan berusaha memiliki barang-barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Kebiasaan dan gaya hidup yang terlalu tinggi ini akan semakin membuat kondisi finansial semakin terpuruk. Punya gaya hidup yang melebihi penghasilan hanya akan membuat kita semakin miskin. Misalnya, teman-teman kita punya kebiasaan sering nongkrong di tempat mahal atau melihat para tetangga berpenampilan mentereng. Nah, kalau uang kita pas-pasan dan memaksa untuk ikut-ikutan gaya hidup seperti itu, ya finansial jadi makin terpuruk.
Hal ini dapat membuat kita mengorbankan tabungan atau pemenuhan kebutuhan pokok hanya untuk mempertahankan penampilan sosial yang gak penting. Inilah yang membuat seseorang terjebak dalam siklus membeli barang atau mengikuti gaya hidup yang di luar kemampuan finansialnya. Well, itulah 8 barang yang seringkali dibeli oleh orang miskin, tapi jarang banget dibeli orang kaya. Apakah Anda punya pemikiran tentang hal lain yang dibeli oleh orang miskin? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.